kita mengenal yang namanya gradien atau kemiringan garis gitu. Oke. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemiringan garis yang menyinggung suatu kurva gitu ya. Kalau membuat suatu garis yang memotong kurva, katakanlah di sini saya punya di sini punya grafik yang berwarna biru, kemudian saya punya garis merah yang memotong. Oke, yang memotong kedua grafik ini gitu ya. Di titik X1 Y1 dan X2 Y2. Saya bisa membuat kemiringan garis singgungnya, menghitungnya berapa gitu ya, bisa membuat. Tapi pertanyaannya kalau garis merah ini hanya menyinggung suatu kurva, bagaimana cara saya menentukan kemiringan garisnya? Gitu. Ada yang punya ide? Putri Rinda? Iya Pak, maaf. Saya baru join jadi belum ngedengar penjelasan Bapak tadi. Dari mana Putri mendengar? Dari yang Bapak baru panggil nama saya. Oke. Hilman? Ya, halo Pak. Ya, bagaimana Hilman? Oh, kalau caranya yang kemiringan di ini Pak, yang 1 titik ini ya. Ya. Pakai turunan fungsi kurvanya Pak. Turunan di titik tersebut, nanti hasilnya pakai di titik tersebut dicari. Tadi ngomong apa? Gimana caranya Hilman? Sorry. Ulangi. Pakai turunannya Pak. Pakai turunan. Turunan fungsi. Oke. Turunan itu apa? Turunan. Kurang tahu Pak. Ya. Di SMA belum belajar turunan Hilman? Udah Pak. Oke. Oke, ya turunan itu apa ya? Kalian sudah belajar mungkin di SMA, tapi tidak akan dibahas di sini yang dipelajari di SMA. Oke, jadi idenya itu bagaimana begitu? Idenya itu bagaimana kemiringan garis yang menyinggung suatu kurva ini dihitung, gitu ya? Ada yang punya ide? Memakai limit, Pak. Ya, memakai limit, Pak. Memakai limit itu seperti apa? Jadi itu limitnya kan rumus dari gradien kan delta Y per delta X, Pak. Jadi itu membuat limit X menuju 0, terus untuk fungsi Y tersebut, Pak. Limit X menuju 0 untuk fungsi Y tersebut. Tapi masalahnya kan titiknya itu tidak, ini titik di sini tuh tidak di X sama dengan 0. X menuju C, Pak. Limit X menuju C dari apa? Dari komponen Y sebuah garis per komponen X-nya, Pak. Fx min Fc-nya per X min C. Oke, ya itu bagus begitu ya. Nantinya akan jadi seperti itu. Sayangnya mungkin, bukan sayangnya, itu bagus sekali, tapi mungkin beberapa kurang apa ya, terlalu langsung begitu ya, seperti itu. Jadi maksudnya apa? Maksud saya apa terlalu langsung tuh? Jadi itu tuh
apa namanya, kita sudah tahu jawabannya duluan gitu ya. Tapi bayangkan kalau kita itu tidak mengetahui jawabannya duluan gitu ya. Sebetulnya apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan begitu ya secara intuitif itu kira-kira seperti ini. Perhatikan di sini, saya punya 2 titik. Oke, saya punya 2 buah titik. Tadi itu kan tujuannya saya mau mencari garis kemiringan garis singgung di titik yang ada di bawah gitu ya. Tapi untuk membuat kemiringan garis singgung kita butuh 2 titik. Itu syarat yang tidak bisa dilanggar. Kita butuh 2 titik. Oke? Masalahnya itu kita butuh 2 titik sekali lagi. Tapi kita mau mencari kemiringan garis singgung di titik ini, di titik yang ada di bawah. Oke? Nah, itu problemnya. Hanya 1 titik ya, yang ada di bawah ini hanya 1 titik. Jadi bagaimana idenya? Idenya itu adalah menggeser titik yang 1. Perhatikan, asalnya titiknya ini ada di atas. Asalnya titik yang kedua ini ada di atas. Ini titik pertama yang di bawah, titik kedua yang di atas. Titik yang kedua ini saya geser ke sebelah sini. Oke, saya geser ke sebelah sini. Oke. Kemudian di sini setelah dia ada di sini saya geser lagi. Saya geser lagi menjadi ke sebelah sini. Oke. Jadi katakanlah titik yang pertama itu adalah C, FC gitu ya, kan X, Y ya. C, FC. Titik yang kedua adalah C tambah H, FC tambah H, katakanlah seperti itu. Nah, yang ini sama, hanya digeser titiknya. Nah, sekarang bayangkan lagi titiknya ini kita buat sedekat mungkin. Titik yang kedua ini ditarik serapat mungkin sampai titik yang pertama. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekarang M-nya itu apa sih? M-nya itu kan kemajuan dibagi dengan kemajuan. Perubahan Y dibagi dengan perubahan X. Perubahan di sumbu Y-nya adalah FC tambah H dikurangi FC dibagi dengan C tambah H dikurangi dengan C. Di sini saya hanya memasukkan titik X dan Y-nya saja. Seperti ini, Y2 dikurangi Y1, X2 dikurangi X1. Gitu ya. Sehingga saya dapatkan kemiringan garis singgungnya adalah FC tambah H dikurangi FC dibagi dengan H. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Oke, apa namanya? Nah, jadi garis singgung pada kurva Y sama dengan fx di titik C, FC adalah garis yang melalui P dengan kemiringan kira-kira seperti ini. Gitu ya. Jadi persamaan garis singgung yang tadi kita hitung, FC ditambah H dikurangi FC dibagi dengan H gitu ya. Ini tuh kita buat serapat mungkin. Titik yang keduanya ini serapat mungkin sampai titik yang kedua. Serapat mungkin itu dalam arti H-nya itu semakin kecil. H-nya itu semakin kecil. Gitu ya. Oleh karena itu di sini dihitunglah nilai limitnya. Gitu ya. Didekati. Jadi gradien garis singgungnya itu sama dengan limit H menuju 0 dari FC ditambah H dikurangi FC dibagi dengan H. Seperti itu. Jadi inilah cara kita mencari kemiringan garis singgung suatu kurva di suatu titik. Ada pertanyaan? Pak, itu jadi limit H mendekati 0 soalnya didekatkan terus titiknya gitu ya Pak? Kedua titik itu. Salah satu titik yang didekatkan. Oh iya,
titik yang keduanya yang didekatkan ke titik pertama, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Bagus. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya sudah selesai. Jadi hanya seperti ini saja gitu ya. Nah, ini tentu saja syaratnya adalah asalkan limit ini ada begitu ya. Asalkan limit ini ada, bukan tak hingga atau bukan juga minus tak hingga. Oke. Contohnya seperti ini. Carilah kemiringan garis singgung pada kurva fx sama dengan x kuadrat di titik 2,4. Oke. Tadi definisinya apa? M sama dengan apa? Limit H menuju 0 dari F apa namanya? C ditambah H dikurangi dengan FC dibagi dengan H begitu ya. Oke. Dalam hal ini titiknya nilai C-nya berapa dalam hal ini? Nilai C-nya berapa di sini? 2. Ya, karena titik di sini kan 2,4 itu di sini sama dengan apa? C, F, C. Artinya C-nya sama dengan 2. Gitu ya. Oke, kadang juga formula ini dituliskan seperti ini. H menuju 0 dari Fx ditambah H dikurangi Fx dibagi dengan H. Sama saja. Gitu ya. Oke, jadi M sama dengan hitung limit H menuju 0 dari Fx F dalam hal ini F2 ditambah dengan H dikurangi dengan F2 dibagi dengan H gitu ya. Oke. F2 ditambah H itu apa? F2 ditambah H itu apa? Patrick? Patrick Nathanael? Titik apa ya? Titik satu lagi, Pak. Titik satu lagi. Maksudnya ya Fx-nya apa, Patrick? X kuadrat, Pak. Fx-nya sama dengan X kuadrat. F2 berapa, Patrick? 4, Pak. F2 4. Kalau F2 ditambah H? 2 tambah H kuadrat, Pak. Oke. 2 ditambah H kuadrat dikurangi dibagi dengan H. 2 ditambah H kuadrat jadi apa, Farel? Farel? Ya, Pak. 2 ditambah H kuadrat jadi apa? H kuadrat plus 4H plus 2H plus 4, Pak. Maaf, putus sepertinya. Gimana, Farel? H kuadrat plus 2H plus 4, Pak. Oke. H kuadrat ditambah 2H ditambah 4 dikurangi 4 dibagi dengan H. Ini hasilnya menjadi apa? Limit H menuju 0 dari, perhatikan di sini jadi H kuadrat ditambah 2H dibagi dengan H. Betul? Bukan 4H, Pak. H Ya, kuadrat harusnya tambah 4H. 4H. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, di sini limit H menuju 0 dari H kuadrat ditambah 4H dibagi dengan H. Dalam hal ini, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo, suara saya sudah masuk lagi ini? Masuk Pak, nggak ada pertanyaan. Oke, karena barusan internetnya jelek ini di ITB ini. Internet di ITB cepat tapi tidak stabil, kadang putus. Jadi saya switch ke internet HP. Oke, ini sudah connect lagi nih. Oke, kalau begitu ini hasilnya jadi berapa ini? Sama dengan berapa ini? Limit H menuju 0 dari H tambah 4 berapa? 4. 4. Oke, ada pertanyaan? Pak, Ya. artinya ini sebenarnya agak core topik sih Pak. Artinya nanti kalau kayak kita udah ngerjain tentang bab turunan Pak, garis singgung, itu kalau penulisan limit menggunakan teorema masih tetap diteruskan atau nggak usah Pak? Oke, kalau kita sudah masuk bab 2, sebetulnya itu dianggap sudah apa ya? Dianggap sudah jadi makanan sehari-hari gitu ya. Jadi sudah tidak perlu dimention lagi. Bagus sekali pertanyaannya. Siapa barusan? Saya Pak Habibi. Habibi, ya bagus. Karena sebetulnya kan dari sini ke sini itu dia ada teorema. Ada teorema gitu ya. Dari sini ke sini ada teorema gitu ya. Dari sini ke sini juga ada gitu. Seperti itu. Kalau sisanya sih yang lain hanya menghitung aljabar biasa. Gitu. Oke, bagus Habibi. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, sebagai latihan, silahkan kerjakan ini. Silahkan kerjakan ini. Saya beri nomor ya. Nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Carilah kemiringan garis singgung pada kurva berikut di titik yang ini nggak jelas ya, ketimpa ya. Yang ini di titik -1 katakanlah, gitu aja. -1, berapa ya? -1, berapa? Segitu sih kan -1, -1, -1, -1. Oke, silakan kerjakan 3 soal ini. Nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ditulis ya, ditulis tangan seperti biasa. Ditulis tangan seperti biasa, nanti minta difoto. Silahkan kerjakan 3-tiganya. Oke, mohon maaf, saya mau ke toilet sebentar ya.
Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan. Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silahkan kirimkan seadanya kepada nama yang saya panggil ya. Silahkan kirimkan seadanya kepada nama yang saya panggil.
Di sini ada, saya minta Rifto, Pandia, Muhammadiyah, dan Kania Kamelia. Silakan kirimkan seadanya ya, langsung saja menghemat waktu. Rifan, Kania, Pandia, dan Rifto. Silakan. Silakan kirimkan seadanya. Oke, bagus sekali ya, sudah pada mengirimkan. Ini pekerjaannya Pandia. Pandia nomor 2 itu soalnya apa? Oh, oke. X kuadrat ditambah 2X ditambah 2 ya. Bagus sekali Pandia. Bagus sekali. Pandia, halo? Pandia, halo? Itu punya Tania, Pak. Oh, ini punya siapa? Oh, Kania. Kania, halo? Ya, Pak. Ini lihat baris kedua kamu ada salah tulis. Yang sebelah kanan minus C kuadrat ditambah 2X. Seharusnya 2C ya. Oh iya, berarti. Oke, tapi betul, pekerjaan kamu betul. Kemudian di sini dibuka kuadratnya, dikurang-kurang. Di sini didapatkan 2C ditambah 2. Oke, bagus sekali, Kania. Kemudian nomor 3, 1 dibagi C tambah H dikurangi 1 per C. C samakan penyebutnya. C dikurangi C tambah H, oke. Minus H per 4. Hasilnya berapa? Minus H per 4. Minus H dibagi dengan 4 ditambah 2H ya. Iya, Pak, itu belum selesai. Soalnya kalau saya masih ada bingung gitu, kalau hanya masuk kan jadi 0. Oke. Ini tetap, ini kamu harus tulis dulu. Kamu tetap harus tulis dulu minus H per 4 ditambah 2H. Kemudian salahnya lagi adalah di sini yang baris bawah itu kamu limit H menuju 0-nya hilang tulisannya. Limit H menuju 0-nya itu hilang tulisannya. Di sini tetap harus ditulis. Gitu ya. Di sini tetap harus ditulis. Oke, bagus. Nomor 4-nya belum dikerjakan. Kemudian Muhammad siapa ini? Siapa ini? Dihya. Oh, Kania kamu mengerjakan. Oke, ini Pandia. Pandia dulu. Punya Pandia, oke, bagus. Di sini, ya bagus, ini punya Pandia, nomor 3-nya lebih lengkap ya. Bagus sekali, jawabannya adalah minus 1 per 4. Bagus. Nomor 4-nya belum selesai, tidak masalah. Kemudian ini punya Muhammad siapa ini? Oke, Iya Pak, Dihya. Oke, nomor 4-nya belum selesai juga. Rifto, nomor 4 sudah? Belum Pak, tadi habis dari kamar mandi soalnya. Oke, ya sudah bagus, pekerjaannya bagus. Jadi khusus nomor 4-nya saya perlihatkan begitu ya di sini, perhatikan. Jadi mau dicari adalah kemiringan garis singgung fx sama dengan sin x di titik x sama dengan c. Berdasarkan formula garis singgung gitu ya, maksud saya kemiringan garis singgung limit h menuju 0 dari sin c ditambah h dikurangi sin c dibagi dengan h gitu ya, seperti ini. Kemudian di sini saya menggunakan sifat fungsi sinus begitu ya. Sifat fungsi sinus c ditambah h itu adalah sinus c cos h ditambah sinus h cos c, betul? Sifat fungsi sinus? Betul, Pak. Betul ya. Dikurangi dengan sin C. Kemudian perhatikan di sini bagian yang berwarna biru. Bagian yang berwarna biru saya kelompokkan begitu ya. Bagian yang berwarna biru saya kelompokkan menjadi seperti ini. Gitu. Kemudian di sini limitnya saya pisah. Di sini itu sebetulnya teorema banyak berlaku ya. Seperti yang tadi teman kamu katakan.
Sebutnya dari sini ke sini itu dia ada teorema gitu ya. Gitu. Nah, kemudian perhatikan di sini, perhatikan ini bagian penting. Di sini sin C. Di sini sin C. Di sini limitnya terhadap apa? H menuju 0. Di sini sin C. Oke, limitnya terhadap variabel apa? Limitnya sekali lagi saya tanya. Limitnya terhadap variabel H. Sementara di sini sin C. Artinya sin C itu merupakan konstan terhadap H. Sekali lagi, limitnya terhadap H, di sini sin C. Sin C ini konstan terhadap H. Sehingga sin C-nya saya keluarkan. Menjadi seperti baris 2 dari bawah. Dan cos C-nya juga di sini saya keluarkan menjadi seperti baris 2 dari bawah. Gitu ya. Nah, di sini perhatikan berdasarkan teorema sebelumnya, limit H menuju 0 sin H per H adalah 1. Limit H menuju 0 dari 1 dikurangi cos H dibagi H adalah 0. Gitu ya. Jadi 0 dikali sin C hasilnya 0 ditambah dengan cos C dikali 1. Hasilnya adalah cos C. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, izin bertanya Ya. Pak. Maksudnya Boleh, konstan itu apa Pak? Tidak Sin C-nya itu terpengaruh. Sin C itu tidak terpengaruh oleh nilai H. Oh, oke Pak. Tidak terpengaruh. Nilai H mau 1, sin C berapa? Tetap Ya, tetap sin C. Nilai H mau 1000, mau 0, mau berapapun, sin C tetap sin C. Bagus, pertanyaan bagus Habibi. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan nih nanti salindianya saya unggah ya seperti biasa, begitu. Oke, kita diskusikan apa namanya? Terkait dengan kuis bersama. Apakah sudah masuk LMS semuanya yang ada di sini? Sudah, Pak. Ya, nggak tahu. Ya, seharusnya sudah ya. Seharusnya sudah. Mahasiswa kelas ini itu ada berapa orang ya? 69, Pak. 69, oke. Di sini terdaftar 69. Tetapi sepertinya ada yang ini ya, ada yang apa namanya? Ada yang kelebihan kayaknya. Seharusnya mahasiswa kelas ini tuh hanya 68. Karena ada satu orang yang tidak pernah hadir. Siapa ya namanya ya? Kalian kenal nggak? Tidak pernah hadir dari pertemuan pertama. Stefanus bukan Pak? Iya, betul. Kemana dia? Tak tahu kalian? Katanya dia nggak jadi milih ITB Pak. Oh gitu. Kenapa? Ada yang tahu Pak? Ada temennya kayak Pak di kelas ini. Oh gitu. Ada yang tahu kenapa? Biasanya ada, katakanlah ada yang ke Jepang gitu ya, dapat beasiswa lain dan sebagainya. Barangkali ada yang tahu Stefanus kenapa tidak lanjut? Ada yang tahu? Atau masalah keuangan barangkali ada yang tahu? Nggak tahu ya, oke. Ya. Oke, ya sudah. Kalau memang tidak ada yang tahu, maksud saya jangan sampai tidak jadi lanjutnya itu gara-gara masalah keuangan gitu ya. Karena sebetulnya itu bisa di apa ya namanya, bisa ke ITB gitu ya, cari beasiswa dan sebagainya. Banyak sebetulnya beasiswa di ITB. Asalkan kita mau ngurus begitu ya. Asalkan kita mau ngurus. Oke, ada pertanyaan? Maaf Pak, kami memang 69 Pak. Kalau ikut Stefanus baru 70 Pak. Betul, jadi, dan ini. Pak bilang 68 Pak. Iya, setelah saya cek lagi ternyata jumlah mahasiswanya 70 dengan Stefanus. Betul. Baru ini saya ngecek juga gitu ya. Kamu tahu dari mana 69 dan maksudnya 70 dan Stefanus tahu dari mana? Kan ada Pak daftar kelasnya Pak. Di Teams. Di Teams atau di Unix itu Pak. Kan masuk kan Pak. Oke. Ya.
Oke, bagus. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya di sini ada kuis bagian 1, kuis bagian 2, begitu ya. Bagian 1 itu di sini ada 4 soal pilihan ganda, 4 soal esai, 4 soal isian singkat, begitu ya. Jadi silahkan dikerjakan. Setelah bagian 1 selesai, kamu harus mengerjakan yang esai, gitu ya. Kerjakan yang esai 20 menit, kemudian ada tambahan waktu untuk unggah jawaban, gitu ya. Seperti itu. Nah, di antara di sini ada bagian 1, bagian 2-nya itu ada banyak. Nanti kalian pilih yang bisa kalian klik, gitu ya. Pilih yang bisa kalian klik, gitu. Kerjakan soal esai yang bisa Anda akses atau klik, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kuis sifatnya buka buku, boleh menggunakan kalkulator hanya untuk menghitung operasi jumlah kurang kali bagi, pangkat, dan fungsi trigonometri, gitu ya. Artinya kamu menggunakan kalkulator untuk ngeplot itu hal yang tidak boleh, gitu. Pakai GeoGebra itu hal yang tidak boleh, gitu ya. Yang boleh pakai kalkulator, kalkulator beras, gitu ya, kalkulator pasar. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan, soal tutorial mana ya? Soal tutorial. Dari soal tutorial ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, saya yang mau bertanya. Isna Nur Firdausi? Iya Pak, ya. Nomor 3A jawabannya apa, Isna? Kalau benar. Kalau menurut saya 3A 2, Pak. 3A jawabannya adalah 2. Tahu Ya. dari mana? Soalnya itu didekati dari kanan dan dari kiri kan, Pak. Nah, itu nilai limitnya ada di 2. Oke, bagus. Apakah di X sama dengan 1 fungsinya kontinu? Bagaimana, Pak? Maaf, putus-putus. Kalau pertanyaannya diganti, apakah di X sama dengan 1 fungsinya kontinu? Recording in progress. Recording in progress. Limit di kirinya 2 juga sih, Pak. Limit kanannya? Limit kanannya 2. Nilai fungsi di titiknya? Bagaimana, Pak? Nilai fungsi di titik? Definisi kontinu itu apa? Definisi kontinu di mana Fx kontinu di titik 1 jika limit x mendekati 1 fx sama dengan fc. Fx itu, fx maaf. Sama dengan F1. Oh iya, F1. F1 berapa? F1-nya 1. F1-nya 2. F1-nya berapa? 2. Salah. F1-nya berapa? Lihat grafiknya. F1-nya berapa? F1-nya 3. 3, Pak. 3 bukan, Pak? Limit X menuju 1 dari kiri berapa? Limit X menuju 1 dari kiri 2. Limit X menuju 1 dari kanan? 2 juga. Nilai fungsinya di titik 1? Nilai fungsinya di titik 1 3. 3. Jadi apakah dia kontinu? Bukan. Jadi apakah dia kontinu?
Tidak continue di 2. Tidak Di continue di X 2. mendekati 1 maksudnya. Iya. Di X1. Oke. Terima kasih Isna. Iya. Terima kasih, Pak. Hazrat. Ya, Pak. Yang B jawabannya apa, Hazrat? Yang B. Limit X didekati dari kanan 2, Pak. 0, Pak. 0. 2 dari kanan berapa nilainya? 0, Pak. 0. 2 dari kiri berapa? Dari kiri 1, Pak. Dari kiri 1. Oke. Nashwata. Nashwata. Ya, Pak. Yang C jawabannya apa? Tidak ada, Pak. Kenapa? Karena terputus pada lonjakan. No, pakai definisi. Kenapa tidak ada? Karena terjadi lonjakan di antara limit yang didekati dari kiri dan dari kanan, Pak. No. Definisi limit dikatakan ada kalau apa, Nashwata? Limit X menuju 2 fx dikatakan ada kalau definisi. Ya, Pak. Limit dikatakan ada kalau apa, Nashwata? Jika limit X didekati dari kanan sama dengan limit X didekati dari kiri. Oke, jadi yang C limitnya ada atau tidak? Tidak ada, Pak. Karena limit X didekati dari kanan berbeda dengan limit X didekati dari kiri. Dari kiri berapa? Dari kiri 2, Pak. Dari kanan? Dari kiri berapa? 2. 1. Dari kiri berapa ulangi? 1, Pak. Dari kanan? 0. Oke. Kemudian Rizky. Yang D jawabannya apa, Rizky? Rizky Ramadan. Itu, Pak. Yang D jawabannya apa? 1, Pak. 1 kenapa? Soalnya limit tangganya di situ mendekati 1, Pak. Dari yang paling dekat. Di situ ada garis putus-putus ya. Yeah. Ada garis putus-putus yang menyatakan apa? Limit X menurut tangga tuh mendekati 1 tapi tidak pernah menyentuh angka 1, Pak. Menyatakan apa bahasa itunya? Ada istilahnya, istilah khusus? Asimtot. Bagus. Bagus sekali. Oke, ada pertanyaan silakan. Pak, maaf Pak, saya masih bingung Pak. Di 3B itu tadi kenapa 0, Pak? Kenapa 0? Lihat grafiknya. Grafik 2 dari kanan itu yang grafik paling kanan kan Pak? Yang Annotate. Silakan. Yang kamu maksud yang mana? Ini zoom-nya sudah saya aktifkan annotate-nya. Yang mana? Bentar, Pak. Mana caranya ya? Sentuh layarnya. Udah Pak, udah disentuh. Tapi pakai mouse? Kamu pakai apa? Pakai mouse. Bayangkan kamu sedang ada di sebelah sini. 2 dari kanan. Bayangkan kamu ada di sebelah sini. Kamu jalan ke arah 2 dari kanan ya. Artinya kamu jalan dari sini ke kiri. Kamu akan berhenti di mana? Di mendekati 0, Pak. Ya sudah, itu jawabannya. Oh, itu 2 dari kanan ya, Pak. Oh, kirain saya 2 dari kanan itu yang mendekati, yang ke arah kanan, Pak. Dia orangnya bukan ke arah kiri, tapi ke arah kanan. 2 dari kanan, dari loh. Bedakan antara ke.
Oh iya, iya. Oke, makasih Pak. Bedakan antara ke dan dari. Oke, bagus. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau untuk limit, apakah ada limit yang tidak terdefinisi, Pak? Apakah ada limit yang tidak terdefinisi? Ada. Nanti di semester 2 kamu akan belajar limit tak wajar, gitu ya. Tapi saat ini kalian belum akan mempelajari hal itu. Oke, Nadif, bagus. Ada lagi pertanyaan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Di latihan LMS kemarin, kan ada pilihan jawaban limit tidak terdefinisi dan limit tidak ada nilainya. Bedanya itu apa ya, Pak? Oke, limit tidak terdefinisi. Latihan yang mana? Supaya saya bisa lihat. Di bab 1, cuman saya lupa subbab berapanya. Aduh, mana ya kaknya? Susah nyarinya. Siapa nama kamu? Saya Hanif, Pak. Hanif. Limit tidak terdefinisi dengan limit apa tadi? Hingga. Tidak ada nilainya. Oke. Kalau simpelnya gini, kalau limit bernilai tak hingga itu ya memang nilainya semakin besar. Contohnya apa? Contohnya limit X menuju 1 per X, X menuju 0 dari kanan dari 1 per X. Itu nilainya membesar. Menuju tak hingga. Kalau limit tidak ada, ya seperti ini. Yang C. Apakah limit X menuju 2 dari Fx ada? Jawabannya? Tidak ada. Tidak ada. Betul. Jawabannya tidak ada. Oh, oke, terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan? Apa? Enggak, kalau nilainya tak hingga dituliskan tak hingga. Kalau nilainya memang tak hingga dituliskan tak hingga. Kemarin di di slide limit yang nilainya tak hingga ada kan di subbab berapa ya 16 ya kalau tidak salah. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, mau nanya, kalau misalnya buat limit, misal limit X mendekati 0 buat akar X, itu kan limit kirinya nggak ada. Itu punya limit atau enggak, Pak? Nah, bagus. Jawabannya punya limit atau tidak menurut kamu? Kalau dari definisi sih, kalau punya limit kan harus punya limit kiri sama kanan. Tapi kan dia kirinya aja tidak terdefinisi. Oke, apa namanya? Di kirinya tidak terdefinisi. Tapi kan kita punya definisi yang baru. Oh, yang cuma limit kanan itu, Pak ya? Iya, sebetulnya itu definisi untuk mengatakan kontinu kiri, kontinu kanan sih sebetulnya, gitu ya. Kalau misalkan konteksnya di apa itu namanya, yang tadi begitu ya, konteksnya adalah apakah limit X menuju 0 dari akar X ada atau tidak? Jawabannya betul tidak ada sebetulnya, gitu ya. Tapi kenapa tidak ada? Tidak adanya tuh kenapa? Karena tidak terdefinisi untuk X kurang dari 0 gitu ya. Untuk X dari kirinya dia tidak terdefinisi. Betul sekali. Gitu. Bagus. Jadi dianggap tidak ada limitnya aja, Pak? Tidak ada enggak. Ya kalau biar sebetulnya sih kalau kamu bertanya apakah diberikan Fx sama dengan akar X. Dalam hal ini tentu saja X-nya harus lebih dari 0 gitu ya. Gitu. Jadi limit X menuju 0, limitnya yang ada ya X menuju 0 dari kanan. Gitu sama dengan 0. Gitu. Oke. Jadi dia punya limit untuk X-nya dari kanan. Ada lagi pertanyaan? Saya mau Gimana Pak tadi, Pak? Limitnya dari kiri kan tidak ada,
Limitnya dari Iya, Pak. kiri tidak ada, jadi kamu hanya bisa menuliskan limit dari kanan saja. Limit dari kanan saja, karena X-nya lebih dari 0. Tidak ada atau tidak terdefinisi, Pak, kalau dalam Yang mana yang tidak adanya? Yang mana? yang ini limit X menuju 0 dari kiri, dari akar X, itu tidak ada atau tidak terdefinisi, Pak? Tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi karena X-nya lebih dari 0. Dia di luar daerah definisi kan. Di luar daerah asal. Oke. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi pertanyaan? Berarti semua limit dari akar sesuatu itu pasti mendekati 0 ya? Oh, enggak tahu. Enggak tahu. Ya, saya bisa saja nanya gini, limit X menuju 4 dari akar 4 berapa? Dari X berapa? Apakah dia menuju 0? Enggak kan? Oh, enggak. Ya, oke. Enggak, belum tentu. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, saya mau nanya soal nomor 7 yang C, Pak. Soal tutorial bab 1. Soal tutorial bab 1 nomor berapa? 7 yang C. 7 yang C. Kenapa? Itu cara kan berarti yang fx nya itu dipaksa buat jadi yang kiri kan, Pak. Terus tuh caranya gimana, Pak? Oke, kalau ini di sini dia sudah diketahui seperti ini. Nomor 7 itu misalkan untuk ini berlaku pernyataan berikut. Pernyataan ini sudah dianggap benar. Gitu ya. Jadi kita itu di sini tidak mencari fx menjadi kiri, tidak. Tidak. Di sini kita sudah diberikan seperti ini. Gitu ya. Deltanya itu berapa? Dalam hal ini deltanya adalah 3 epsilon. Oke. Fx-nya seperti apa tidak tahu. Gitu ya. Fx-nya seperti apa tidak tahu, tapi kita punya pernyataan seperti ini, pernyataannya bernilai benar. Gitu. Oke. Jadi 7A apa jawabannya? Kalau begitu 7A jawabannya apa? Limit X mendekati limit X mendekati 1 fx sama dengan fx sama dengan negatif 2. -2. Bagus sekali. Bagus sekali. Ya sudah, kita kan punya seperti ini ya, limit X menuju C dari fx sama dengan L, artinya adalah jika mutlak X dikurangi C kurang dari delta, maka apa ini fx dikurangi L kurang dari epsilon. Ya, yang ini tadi tinggal kita cocok-cocokkan saja. Bagus sekali. Jadi nomor 7B jawabannya apa? Nomor 7B jawabannya apa? Gunakan informasi yang sudah diketahui ya. Ini tuh diketahui sekali lagi. Ini tuh barang yang diketahui. Jadi nomor 7B apa? Berdasarkan barang yang diketahui. Deltanya ambil 0,003/2 gitu. 0,03/2. Dari mana itu 0,03/2? Kan di kondisinya kan harus deltanya harus 3 kali epsilon kan, Pak? Gini, jadi pertanyaannya f mutlak fx tambah 2 kurang dari epsilon. Epsilonnya berapa di nomor 7B? 0,001. Mutlak fx ditambah 2 kurang dari epsilon. Epsilonnya berapa di nomor 7B? 0,001/2, Pak. Bagus, 0,001/2 gitu ya. Karena kan di sini mutlak fx tambah 2, sementara di sini ada 2-nya. 2-nya keluarkan dulu. Kemudian delta itu di sini 3 epsilon, tinggal dikali 3. Bagus sekali. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Pak, kemarin kan Bapak bilang besok dikasih tahu Pak buat buat yang kalau tulis coret-coretan itu bakal difoto atau kagak, Pak. Jadinya gimana, Pak?
Apakah coret-coret di foto, Pak? Tulis coret-coret di foto. Oh, ya. Oke. Saya terus terang lupa. Saya terus terang lupa mendiskusikannya ke dosen lain gitu ya. Coba ya, saya Oke, ada pertanyaan sambil saya chat ke dosen lain. Pak, mau bertanya Pak tentang ini soal tutorial. Yang nomor 24 itu Pak, kita pakai konsep apa untuk cari? Karena kan kita bilang, kan tidak boleh dulu pakai dalil L'Hopital begitu. Saya pakai Pak, yang saya tahu caranya ini cuma pakai L'Hopital. Halo, tes. Masuk Pak. Ya, masuk ya. Oke. Mau bertanya tadi Pak yang tentang nomor 24 tutorial. Oke, ini keputus. 24 tutorial, kenapa tadi pertanyaannya ya? Lupa saya. Konsep yang dipakai Pak itu bagaimana untuk mencarinya? Gimana sih? Apa? Ulangi, maaf. Konsepnya Pak untuk cari ini nilai A dan B. Bisa Konsep untuk cari nilai A dan B. Tentukan nilai A dan B agar limit. Oke, ya. Gimana coba menurut kalian? Rasionalan, Pak. Gimana, maaf? Dirasionalkan, Pak. Di apa? Dari akar X plus rasionalkan, Pak. Dirasionalkan. Oke, dirasionalkan itu seperti apa? Dikali akar X plus 1 plus B per akar X plus 1 plus B. Oke, ya bagus. Kenapa seperti itu gitu? Kenapa seperti itu? Kayak akarnya hilang, Pak. Kalau akarnya hilang, kenapa? Penyanderaan bentuk, Pak, supaya dia nggak pembaginya 0, Pak. Supaya tidak pembagi, supaya tidak 0. Atau jadi 0 per 0. Atau jadi 0 per 0. Oke. Ya, jadi sebelumnya itu gini dulu ya. Sebelumnya kita lihat dulu gitu ya. Di sini tuh kan masalahnya itu apa gitu ya. Masalahnya itu apa gitu ya. Masalahnya itu kan dalam hal ini kan fungsi rasional ya. Di sini kita lihat apa namanya, berdasarkan teorema substitusi begitu ya, kita bisa mensubstitusikan
kalau pembaginya itu tidak 0. Dalam hal ini ternyata pembaginya 0 gitu ya. Pembaginya itu mendekati 0 gitu ya. Sehingga teorema substitusi tidak bisa kita lakukan gitu ya. Teorema substitusi tidak bisa kita lakukan. Oke, salah satu ide yang ditawarkan Robi adalah dikalikan dengan sekawan gitu ya. Dikalikan dengan sekawan. Boleh dicoba saja gitu ya. Kalau dicoba jadi bagaimana ini? Gitu ya. Ini kan limit X menuju 3 dari akar AX ditambah 1 dikurangi B dibagi dengan X dikurangi 3. Dalam hal ini dikalikan sekawannya adalah apa? Akar AX ditambah 1 ditambah B dibagi dengan akar AX ditambah 1 ditambah dengan B. Hasilnya jadi apa, Robi? X menuju 3 dari AX tambah 1. Dari AX plus 1 plus B kuadrat. Dalam hal ini X dikurangi 3 akar AX ditambah 1 ditambah dengan B. Gitu ya. Ini diketahui hasilnya 5/8. Kemudian bagaimana lagi lanjutannya? Bagaimana lagi lanjutannya? Ada yang punya ide? AX tambah 1 min B kuadratnya dipecah menjadi 2 perkalian gitu, Pak. 2 perkalian jadi balik lagi dong ke yang atasnya. Itu dipaksain ada X min 3-nya, Pak. Oke, bagus. Bagus. Kalau mau dipaksakan menjadi ada minus 3, caranya gimana? Bagi X minus 3, Mbak. Iya, dibagi X minus 3 itu jadi seperti apa? Sebetulnya ada fakta yang kurang ya di sini. Ada fakta yang kurang yang belum diketahui begitu ya, yang belum kita eksplorasi begitu ya. Yang belum kita eksplorasi. Dalam hal ini perhatikan, soalnya kan limit X menuju 3. Karena ini pembaginya 0 begitu ya. Karena ini pembaginya 0, teorema substitusi tidak bisa kita gunakan gitu ya. Nah, pilihannya mungkin kita bisa menggunakan teorema sederhana. Masalahnya adalah yang di atas bentukannya itu tidak ada bentuk X minus 3. Makanya tidak bisa disederhanakan. Problemnya itu. Problemnya itu adalah yang atas tidak bisa disederhanakan gitu ya. Sehingga Robi mengusulkan kalikan sekawan. Sekarang setelah dikalikan sekawan, ini jadi AX tambah 1 dikurangi B kuadrat. Apakah ini bisa disederhanakan dibagi X minus 3? Masih belum juga gitu. Masih belum juga. Oke, jadi gimana? Kalau dikurangin 3A ditambah 3A boleh nggak, Pak? Oke, boleh. Kita coba limit X menuju 3 dari AX ditambah 3A dikurangi 3A ditambah 1 dikurangi B kuadrat dibagi dengan X dikurangi 3 akar AX tambah 1 ditambah B. Oke, terus gimana lagi? Oke, gimana lagi nih? Ada satu fakta lagi yang belum ada satu fakta lagi yang belum terkuak begitu ya. Bahwa apa? Bahwa limit X menuju 3 dari akar AX ditambah 1 dikurangi B itu harus sama dengan 5. Bukan harus sama dengan 5. Tidak sama dengan 0 ya. Tidak sama dengan 0, betul? Bukannya sama dengan 0 ya, Pak? Sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0? Sama dengan 0. Sama dengan 0, Pak. Kenapa sama dengan 0?
karena nilai limit itu bakal ada ketika setelah kita substitusi ya, itu menghasilkan 0 per 0. Nah, bukan begitu ya, bukan limit itu bukan substitusi ya, mendekati ya. Limit itu bukan substitusi, limit itu mendekati, gitu ya. Oke, problemnya itu gini, misalkan limit X menuju 3, misalkan bagian atas begitu ya, saya tulis saja bagian atas itu tidak 0. Katakanlah bagian atas itu sama dengan C, tidak 0, gitu ya. Kalau bagian atas itu sama dengan C, konstan, gitu ya, konstan dibagi dengan 0 dari kanan, gitu ya. Kan ini X menuju 3 ya, kalau 3-nya dari kanan itu kan artinya dia dibagi dengan 3 dari kanan dikurangi 3, artinya 0 dari kanan. Konstan dibagi 0 dari kanan hasilnya berapa? Konstan dibagi sesuatu yang kecil, hasilnya adalah tahingga. Tahingga positif. Tahingga, gitu ya, katakanlah 0 dari kanan gitu ya, ini X. Kemudian kalau konstan dibagi dengan sesuatu yang kecil, tapi dari sebelah kiri, artinya dia minus tahingga, gitu ya. Gitu. Artinya kalau begitu, si bagian atas ini tidak boleh konstan, tidak boleh menuju suatu angka, gitu ya, tidak boleh menuju suatu angka. Karena kalau menuju suatu angka dia seperti ini, gitu. Artinya dia harus harus bisa disederhanakan, gitu ya. Si bagian atasnya itu bentuknya itu harus 0, gitu, supaya bisa disederhanakan dengan yang bawah, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang ini cukup panjang, terus terang cukup panjang. Karena ini muka BF, mending tanya yang lain dulu. Yang lain dulu saja. Ada pertanyaan yang lain? Gunakan grafik fungsi berikut. Sekali lagi, kalian kan ada keuntungan ya, siapkan definisi-definisi fungsi begitu ya, definisi-definisi fungsi, definisi-definisi limit dan sebagainya, gitu. Ada pertanyaan? Nah, yang tadi itu seperti yang nomor 9 ya. Yang tadi itu seperti yang nomor 9. 9C. 9C ini kalau kita dekati langsung untuk X menuju 3 dari kiri dari kanan, ini kan fungsi fungsi rasional ya, pembagiannya. Itu kalau mau disubstitusikan, syaratnya itu tidak boleh seperti itu kan ya. Pembaginya itu tidak boleh 0. Mana sih teoremanya tuh? Subbab berapa ya? Teorema substitusi sederhana
Oke. Tetapi kita tahu berdasarkan teorema substitusi, teorema sederhana maksud saya, teorema sederhana yang ini nih, teorema sederhana itu yang ini. Jika fx sama dengan gx, begitu, untuk semua x dalam suatu interval, gitu. Gx ini adalah bentuk yang lebih sederhana dari fx, begitu ya. Seperti contoh ini yang kemarin, gitu. Oke, seolah-olah sebetulnya di sini seolah-olah kita mensederhanakan, padahal tidak, gitu ya. Padahal sebetulnya di sini kita punya fungsi lain yang memang bentuknya sudah sederhana, gitu. Oke, ada pertanyaan silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Bentuknya nomor 9C itu kalau misalnya dikali seper U minus 3 per seper U minus 3 itu nggak apa-apa, Pak. Kalau dengan alasan kan U min 3 itu nggak pernah menyentuh 0, Pak. Oke, sebetulnya kalau dikali seperti itu menambah masalah ya. Sebetulnya dari segi apa ya, kalau di dapur itu dalam tanda kutip boleh gitu ya, kalau di dapur gitu ya. Tapi sebetulnya kalau dituliskan secara formal itu tuh hal yang tidak boleh gitu ya. Tapi ya tidak bolehnya karena itu sebentar, ini ada bahasan dari dosen lain terkait ini. Oh, oke. Sebentar, apa tadi? Ya, di dapur boleh, walaupun biasanya memang kita kalau sedang diskusi, ya cara mengerjakannya seperti itu ya. Tapi secara formal sebetulnya yang kita lakukan itu apa? Secara formal yang kita lakukan adalah teorema sederhana. Gitu ya. Secara formal yang kita lakukan adalah teorema sederhana. Ya seperti yang tadi gitu ya. Seolah-olah dibagi X kurang 4 gitu ya. Padahal kita punya GX lain yang bentuknya adalah X tambah 4. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, sebentar, saya ingin memastikan apakah kalian melihat tampilan seperti ini. Di sini itu coba tolong satu orang share screen. Siapa ya? Ada yang bisa share screen?